Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di pertemuan kali ini aku bakal ngejelasin mengenai OSI layar. Tapi sebelumnya, jaringan komputer itu dari tahun ke tahun itu mengalami banyak banget ya perkembangan, sehingga setiap pengguna atau user di seluruh penjuru dunia itu dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan optimal. Ditambah lagi, saat ini telah ada standarisasi khusus untuk pengguna jaringan komputer sebagai alat komunikasi melalui OSI layar. Mungkin OSI layar ini sudah tidak asing lagi ya bagi anak teknik, apalagi TKJ. Nah, bagi yang belum mengetahui apa OSI layar, di sini aku bakal ngejelasin sedikit mengenai OSI layar yang aku ketahui, sehingga kalian dapat mengetahui apa itu OSI layar. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai penjelasan tentang OSI layar, di sini aku juga akan memberikan informasi terkait sejarah singkat dari OSI layar. Sejarah singkat OSI layar. Pada tahun 1970 terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau yang disingkat dengan kata ISO, yang berlokasi di Eropa, yang mana telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI Referensi Model for Open Networking atau model jaringan terbuka OSI, di mana OSI tersebut mempunyai 7 layer yang memiliki fungsi masing-masing yang berbeda. Nah, langsung saja, jadi apa sih pengertian dari OSI layar? OSI layar itu atau Open System Interconnection atau yang lebih disingkat dengan kata OSI itu merupakan model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Nah, tujuan dari pembuatan OSI layar di sini yaitu menjadikan model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Nah, OSI layar itu dibagi menjadi 7 model, yang dimana di setiap lapisan itu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Sini satu modelnya yaitu application layer atau lapisan ketujuh. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu, juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah seperti HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Yang kedua, presentation layer atau lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah NIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu session layer atau lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NPS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang keempat yaitu transport layer atau lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman.
Yang kelima adalah network layer atau lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang keenam adalah data link layer atau lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan flow control pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address atau Media Access Control Address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan Media Access Control atau MAC dan lapisan Logical Link Control yaitu LLC. 7. Physical Layer atau lapisan ke-1. Dalam model oscillator terakhir dan yang paling utama adalah Physical Layer. Fungsinya yaitu untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kerja oscillator. Nah, untuk memahami cara kerja dari oscillator itu, kita bisa membayangkannya dengan tahapan dalam mengirim surat. Agar surat sampai kepada penerima dengan baik dan benar, maka harus melewati berbagai tahapan. Sebelumnya, berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai cara kerja oscillator. Yang pertama yaitu application layer yang akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Yang kedua yaitu pada presentation layer yang terjadi konversi email menjadi sebuah formal jaringan. Yang ketiga yaitu pada session layer yang akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer, pengiriman melakukan pemecahan data. Kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang kelima yaitu network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirimkan melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir yaitu alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.